Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore. Jumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan ini kita boleh ada, semuanya kita boleh tahu, semua kita boleh diberkati Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasih Tuhan, kita boleh bersyukur di akhir bulan September ya Pak ya. Di akhir bulan September pada saat ini kita masih dikasih Tuhan kesempatan, berkat, kekuatan, dan kesehatan. Itu semua bukan karena kehebatan kita, tapi karena kuatnya, karena kasihnya, kata besarnya kasih Tuhan. Boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan seperti biasa, kita pada saat ini selama 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama dengan pemirsa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan puji Tuhan, bersyukur, tengah-tengah kita sudah ada Bapak narasumber kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Juhdi Preto Siburian. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Bu. Nah, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan, percayakan kepada Bapak untuk dapat melayani dan boleh memberikan waktu pada saat ini. Amin. Untuk kita boleh memberikan berkat kepada pemirsa ya Pak ya. Ya, amin. Supaya Bapak besar di surga ya. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti biasa kita pada saat ini mengangkat tema melihat hari-hari yang baik. Melihat hari-hari yang baik merupakan tema kita pada sore hari ini. Dan sebagai nats firman Tuhan, kita akan ambil, kita akan buka, kita akan baca firman Tuhan dalam kitab 1 Petrusnya yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan tadi kita sudah dengarkan, bacakan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik. Nah, untuk lebih memahami firman Tuhan pada saat ini, baik kami mengajak pemirsa untuk mengambil bagian waktu kita sejenak, meminta pimpinan Roh Kudus untuk hadir dalam hati dan pikiran kita, agar kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh benar-benar kita pahami, mengerti, dan kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk kita dapat hidup melakukan firman Tuhan. Khususnya seperti yang dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Nah, Bapak narasumber tadi kita sudah membacakan firman Tuhan. Yang di sana dijelaskan ada 3 poin, 3 ayat yang mau kita pelajari ya, yang mau kita bagikan berkat kepada pemirsa mengenai tadi seperti judul melihat hari-hari yang baik. Nah, dari konteks judul ini mungkin ada pemahaman buat kita melihat hari-hari yang baik. Ataukah hari-hari itu tidak baik semua yang diberikan Tuhan buat kita? Baik, saya akan menjelaskan lebih dulu. Shalom Bapak Ibu saudara kasih ya. Tema kita pada hari ini adalah melihat hari-hari yang baik. Bapak Ibu saudara kasih, semua hari itu baik Tuhan ciptakan. Ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai seterusnya itu dalam pasal pertama, hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5 sampai hari yang ke-6, Tuhan ciptakan segala sesuatu itu baik. Tetapi bagaimana yang baik itu ternyata menjadi tidak baik, ya, saudara kasih ya. Jadi kita sebagai kehidupan umat Tuhan, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu dengan baik. Yang baik pun itu bisa menjadi tidak baik kalau kita tidak menyikapinya dengan baik. Perbuatan manusia ya. Jadi perbuatan manusia lah yang membuat itu. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, mari kita sebagai kehidupan umat Tuhan mengerti bahwa tidak ada yang tidak baik Tuhan berikan, tapi bagaimana sedangkan yang tidak baik saja itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi kita apabila kita bisa mensyukuri dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya.
Oke, berarti semua hari baik diciptakan oleh Tuhan. Iya. Kalau ada hal yang buruk itu dari sifat manusia, Dari sifat manusia perbuatan itu, manusia itu sendiri ya. ya. Nggak bisa menjaga hatinya ya Pak ya. Iya. Ya intinya kesimpulannya semua hari diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Semuanya baik. Mulai tadi hari pertama sampai hari yang ke-6 ya. Baik semua. Oke, terima kasih Pak. Nah di ayat yang ke-10 tadi jelas dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ayat 10 ini dikatakan siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Nah, boleh dong kita bertanya, apa arti mencintai hidup di sini? Apakah kita harus digambarkan semua harus mencintai hidup sesuai dengan tadi yang Bapak bilang? Iya. Hari itu ada yang tidak baik dari hidup manusia sendiri yang melakukannya. Baik. Nah maksudnya ini bagaimana? Jadi kalau ayat 10 kita baca siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, itu berarti sebagai kehidupan kita yang masih mendapatkan kehidupan. Kita tidak tahu berapa lama umur kita di depan, tapi selama kita masih hidup, kan kalau kita ingin hidup itu adalah hidup yang baik, hidup yang berkenan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hidup yang mencintai hidup berarti saya ini ingin hidup. Bagaimana kalau Tuhan memberikan saya hidup ini harus berguna harus ya? Berdampak. Ya Rasul Paulus mengatakan dalam surat Filipi, kalau aku hidup, aku harus bekerja dan memberi buah. Ya. Nah, ketika kita bisa bekerja, melakukan sesuatu, memberi buah bagi orang lain, yang terjadi adalah kita menjadi berkat, orang lain juga yang hidup mengalami kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan yang kita alami dari Tuhan setiap hari itu bukan hanya keadaan yang baik saja, tetapi bagaimana dalam keadaan sulit kita masih dapat hidup dengan baik, kita juga masih melihat mujizat pertolongan Tuhan. Ya, dengan cara yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Jadi mencintai hidup itu berarti kita jagalah hidup ini. Jauhkan diri kita dari bibir yang dikatakan tadi menipu dan lidah yang jahat. Bicara tentang lidah yang jahat berarti lidah ini jangan sampai perkataan ini melukai orang. Seringkali perkataan kita itu melukai orang, di mana kita melukai orang itu sudah tahu orang itu adalah orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan masalah, bahkan juga mungkin sampai mau putus asa yang luar biasa. Justru kita bukan hadir memberikan motivasi, lalu berkata ini karena salahmu, karena salahmu, karena salahmu. Karena dosamu. Ya, karena dosamu, karena dosamu. Tetapi mari kita sebagai kehidupan umat Tuhan, jadilah kehidupan umat Tuhan yang betul-betul bisa menjaga lidah kita ini, janganlah melukai hati orang. Ya, ketika kita melukai hati orang dengan perkataan kita, yang terjadi bukan hanya orang itu saja menjadi lemah, bahkan keadaan kita juga bisa menjadi tidak baik. Kita akan diserang, kita akan dibenci, bahkan kita akan dijauhi. Juga bibir kita harus jauhi dari yang namanya dusta atau menipu. Jangan sampai manis di bibir, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu. Ya. Baik, sangat menarik tadi Bapak katakan di dalam ayat yang ke-10, hidup harus berguna, bekerja, dan menghasilkan buah. Nah, boleh mungkin kita melihat ke depan ini, atau mungkin hal-hal yang sudah kita lalui, ada anak-anak Tuhan juga yang memotivasi hidupnya tidak mau bergerak atau tidak mau berusaha atau tidak mau bekerja. Padahal di ayat 10 sudah dikatakan intinya menggunakan waktu hari-harimu itu dengan baik. Kata baik adalah tadi Bapak jelaskan bekerja dan bekerja. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah tetap Tuhan masih memberkati hidupnya? Karena di kitab Amsal dikatakan, hai pemalas, berbicara mengenai ke sana berarti tidak menggunakan waktu dengan baik. Tidak menggunakan waktu dengan baik. Kalau kita lihat konteks firman Tuhan ini, bagaimana dengan itu? Jadi, Ibu, kita sebagai kehidupan umat Tuhan, Tuhan berikan kita itu kebaikan. Kalau kita mau bekerja menggunakan waktu itu dengan baik. Tetapi kebaikan yang sudah Tuhan berikan itu akan bisa berubah menjadi kesulitan bagi kita, sebab dikatakan orang malas itu pasti akan jatuh miskin. Dia akan menjadi susah. Nah, jadi kita sebagai kehidupan umat Tuhan, gunakanlah waktu ini dengan baik, perkataan kita dengan baik untuk memberkati orang, bahkan juga bisa berguna bagi bangsa negara. Bagaimana contoh dalam saat ini negara bangsa kita dalam keadaan ekonomi yang sulit, tapi kita masih bisa meyakinkan mereka apapun yang terjadi sulit, kalau engkau takut akan Tuhan, kalau mulut kita tidak jahat, tidak menyakiti hati orang, bisa tapi justru menyembah Tuhan atau berdoa, memuji Tuhan,
Tuhan pasti akan tolong kita. Atas tolongnya apa? Di tengah-tengah badai yang kita lewati, pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan luar biasa. Iya. Ya, Pak, ya. Jadi bersungut-sungut bukanlah sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, tapi justru akan mempersulit keadaan kita. Tapi kalau kita bisa bersyukur, memuji Tuhan, mulut kita berkata hal-hal yang jujur, yang baik, memotivasi orang, maka keadaan kita akan bisa baik juga. Tapi kita melihat sekarang ini kan kebanyakan manusia sudah diberkati Tuhan, tapi masih kurang-kurang. Masih ada rasa bersungut-sungut, kurang-kurang dan kurang. Apa dengan manusia yang seperti ini? Nah, hal seperti inilah yang tidak dipenuhi. Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, mungkin di dalam tahun ini kita sebagai kehidupan umat Tuhan, tahun ini mungkin bukan tahun di mana kita bisa mengumpul harta atau hasil. Tetapi Tuhan sudah pernah berkata kepada kita, belajarlah kepada semut. Semut itu mengumpulkan sesuatu untuk hari depan. Makanannya. Artinya apa? Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini dengan cara bagaimana? Mungkin kita sudah banyak berkat, lalu akhirnya kita bisa menyimpan sesuatu, ada invest dan sebagainya. Tapi jangan berkata karena dalam keadaan sulit sekarang Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan sudah kasih, tapi Tuhan kasih kepada kita untuk perlindungan kita di hari yang akan datang. Jadi yang kita simpan itulah yang menjadi pemeliharaan kita saat ini. Tetapi yang terpenting kita masih diberi kesehatan. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh bersungut-sungut ya. Kalau saat ini usaha kita mundur, mandek sebagainya, kita kan masih ada berkat yang masih kita milikin. Mungkin dengan harus menjual harta untuk kita makan tidak apa-apa. Yang penting tidak kita melakukan dosa. Yang sering kali terjadi adalah orang tidak berterima kasih dengan kebaikan Tuhan yang sudah melimpah dia berikan. Dia hanya ingin setiap hari dan setiap hari berkat itu bertambah. Padahal jauh lebih dari itu adalah kesehatan. Iya, benar. Kesehatan itu sangat luar biasa yang tidak ternilai. Karena kita mengingatkan, dan ini kebanyakan juga umat Tuhan memikirkan berkat itu pandangannya mereka, persinya mereka kepada duit, uang dan uang. Padahal tadi Bapak bilang luar biasa berkat kesehatan yang Tuhan berikan buat kita sampai saat ini, itu sudah merupakan berkat yang luar biasa. Boleh mungkin kita sejenak ke belakang pada tahun 3 tahun yang lewat, ganasnya COVID. Ganasnya COVID. Nah, ini berkat Tuhan buat kita mungkin pada saat ini kita boleh ada sampai saat ini. Iya, puji Tuhan. Ini merupakan suatu berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan dalam kehidupan kita, Pak ya. Nah, itu tadi di ayat yang ke-10 berarti intinya kesimpulannya, gunakanlah waktu dengan takut akan Tuhan. Kalau kita dapat menggunakan waktu kita dengan takut akan Tuhan, dapat menghasilkan buah, dan buah-buah ini boleh kita sinarkan, berikan kepada siapapun ya Pak ya, kita akan boleh menjadi pemenang. Dan berkat Tuhan luar biasa akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Oke, nanti akan kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah berbicara mengenai firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai ayat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita tadi sudah membahas mengenai ayat yang ke-10, intinya kesimpulannya kita sebagai umat Tuhan harus siap bekerja keras, menggunakan waktu kita dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan sesama dan bagi Tuhan. Nah, Bapak narasumber di ayat yang ke-10 tadi kita sudah jelas, dan Bapak sudah menjelaskan tadi di ayat yang ke-10. Sekarang kita akan berbicara mengenai ayat 11. Di ayat 11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mungkin pertanyaan yang perlu mungkin Bapak mau jelaskan kepada pemirsa di ayat yang 11 ini jelas dikatakan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, apakah perbedaan antara menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan? Apakah keduanya sama-sama penting dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Baik, dalam ayat ini disebutkan orang yang mau melihat hari-hari yang baik itu dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dua hal ini sangat penting. Bicara tentang menjauhi yang jahat berarti dia menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan coba melakukan sesuatu. Contohnya kalau kita menghadapi persoalan lalu kita tidak ada jalan keluar, lalu jalan yang kita tempuh adalah jalan yang jahat. Itu tidak berkenan di depan Tuhan.
kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sesulit apapun keadaan kita, tempuhlah jalan yang benar. Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Sebab apa? Tuhan tidak akan pernah biarkan kita seorang diri berjalan ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kehidupan kita selalu dipermudah, kita bukan jadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu dihasilkan dari orang yang menghadapi banyak pencobaan dan ujian. Dulu, ya? Jadi semakin banyak pencobaan dia semakin kuat. Tapi kalau kehidupan itu hanya mudah-mudah, maka apa yang terjadi ketika datang masalah dia akan jatuh. Mulus gitu. seperti jalan Iya. Pak ya. Jadi begitu. Jadi kita harus menjauhi hal yang jahat, hindari hal-hal yang jahat. Lalu dikatakan lagi, lakukan yang baik. Dalam kehidupan kita, mungkin kita susah, kita menghadapi banyak pergumulan, tetap lakukan yang baik. Mungkin kita tidak bisa melakukan dengan memberikan uang, tapi setidaknya bagaimana di dalam kesusahan kita tidak menyusahkan orang lain, dan kita tidak membuat orang lain juga menjadi amarah sama kita. Jadi kita itu sebagai kehidupan umat Tuhan harus perhatikan ini. Jadi jauhi yang jahat, kemudian lakukan yang baik, dan kejarlah perdamaian. Bicara tentang perdamaian artinya jangan sampai menjadi kehidupan kita orang-orang yang mencari persoalan, sedikit perbedaan menjadi hal yang membuat kita jadi masalah. Ini nggak boleh. Oke, kita boleh berbeda pendapat, berbeda opini, tapi bagaimana kita sebagai kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan berpikir jernih bahwa apa? Kita ini memang punya perbedaan pemikiran, tapi bagaimana kita ini bisa disatukan dengan satu pikiran untuk kebersamaan. Secara khusus untuk negara bangsa kita ini. Bagaimana sih kita memikirkan memajukan negara kita menghadapi kondisi saat ini, bukannya kita saling menuduh, gara-gara si A, gara-gara si B, kebijakannya tidak baik, saling menyalahkan. Itu tidak boleh. Nah, Tuhan tidak berkenan kepada kehidupan demikian. Kita harus bagaimana mengumpulkan orang bekerja sama seperti jari ini ya. Jari ini tidak akan bisa berfungsi kalau tidak semuanya bergerak bersama. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, kalau kita mau ingin negara bangsa kita ini melihat hari yang baik di tengah ekonomi yang sulit hari yang baik, melihat hari-hari baik di tengah ekonomi sulit artinya Indonesia tetap aman, tenang, mereka takut akan Tuhan, mereka tetap memuji Tuhan dan tetap saling menghargai dan bekerja bersama-sama. Maka yang terjadi, nah itulah tadi hari yang baik tadi. Dan pasti Tuhan berkati. Tuhan pasti akan tolong pada waktunya. Iya gitu Pak ya. Jadi intinya ada tadi persamaan antara di ayat yang ke-10, menggunakan waktu dengan baik, bekerja dengan baik. Di ayat 11 dikatakan jauhi perbuatan hal-hal yang jahat atau yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu tadi. Nah mungkin kita kan ada berusaha ini Pak nih. Ini kan sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Kita ada usaha mungkin untuk menjauhkan ini. Tapi kadang ada godaan kiri kanan nih. Ya pasti nih. Apalagi mungkin tadi Bapak bilang seperti kondisi keadaan bangsa kita pada saat ini membuat kita manusia banyak kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kita berusaha dong untuk lebih baik. Tapi tadi kan saya ada bisikan. Saat seperti Adam dan Hawa pada saat itu kan, bisikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, umat Tuhan yang mau kita bagikan ke pemirsa, oh ini loh yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita untuk menerapkan itu? Nah, kalau itu kita bisa baca di ayat 12 ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajahnya menentang orang-orang berbuat jahat. Artinya Bapak Ibu, bahwa ketika kita menghadapi hari yang tidak baik saat ini, lalu kita tergoda dengan hal-hal yang kita bisikan supaya tidak melakukan itu, maka dikatakan di sini kita harus berdoa, Bu. Jadi doa itulah yang membantu kunci kita. Yang pertama berdoa kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya dalam keadaan susah, jangan sampai saya berbuat dosa. Karena Yesus sendiri pernah berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi dalam masalah yang terjadi jangan sampai kita berbuat dosa. Boleh kita menghadapi penderitaan, boleh menghadapi hal yang tidak baik, tapi jangan sampai dalam kondisi itu kita melakukan dosa. Nah, maka dikatakan tadi dia harus meminta tolong. Minta tolonglah kepada Tuhan lewat berdoa. Kemudian sebagai anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Ya jangan sampai menjadi kehidupan tidak ada uang,
nggak datang beribadah. Padahal Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu. Jangan berpikir, saya nggak punya uang sehingga saya tidak bisa beribadah. Loh, kita masih punya kaki. Itu ya. Kita masih punya kaki. Kita masih bisa minta tolong sama orang, sama-sama beribadah, datang menumpang. Nah, jadi kesulitan ini tidak boleh hanya dihadapi dengan mulut yang berkata-kata tidak baik, dengan pikiran yang jahat atau perbuatan jahat, tapi kita justru harus banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Iya, berdoa dan berusaha ya Pak. Nah, ini mungkin yang boleh menarik buat kita pada saat ini, di ayat 11 dikatakan, mulai dari ayat 10 jelas-jelas dikatakan, gunakan waktumu dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-11 juga, jauhi kejahatan. Dan di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berbuat baik maupun yang tidak berbuat baik. Oleh sebab itu jangan kita lengah dalam menyikapi hidup pada saat ini. Nanti kan kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Nah, Bapak narasumber tadi kita sudah membahas mulai dari ayat yang ke-10, 11, dan yang ke-12. Nah sekarang, karena tadi kita belajar kebaikan perbuatan yang baik, yang baik. Menjaga lidah, menjaga hari-harinya dengan baik. Adakah mungkin contoh dalam Alkitab untuk penyemangat hidup kita sebagai umat Tuhan yang bisa menjaga hari-harinya dengan baik? Baik. Bapak Ibu saudara kasih, dalam firman Tuhan kita bisa melihat dalam kitab Kejadian ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ya, kita sudah tahu ceritanya bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual, kemudian ketika bekerja di rumah Potifar, dia menjadi orang yang berhasil tetapi dia difitnah dengan tuduhan diperkosa. Ketika dia masuk ke penjara, lalu kemudian proses itu membuat dia sampai Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang nomor 1 di Mesir. Perbedaannya dengan Raja Firaun, Raja Firaun punya tahta, tapi dia si Yusuf ini punya kuasa ya atas segala apapun yang terjadi. Dan oleh pertolongan Tuhan, dia bisa menjadi orang yang luar biasa menghadapi kelaparan yang akan terjadi. Nah, tetapi rupanya pada waktu dia menjadi penguasa, dia harus berhadapan dengan saudara-saudaranya yang telah membuang dia, yang telah mengkhianati dia. Dan di sana dia tetap menjaga hati. Dia tidak berkata, kamu ingat saya, kamu dulu. Tetapi dia justru berkata, dengan dia mengasihi. Bahkan sampai dalam ayat terakhir itu dalam pasal 50 ketika bapaknya meninggal, mereka mengatakan, bapak ada pesan begini-begini, dia katakan. Lalu apa jawab Yusuf untuk menolong mereka dan membuat mereka tenang? Apa katanya? Memang benar kamu telah mereka-rekakan yang tidak baik bagiku, tetapi Tuhan izinkan itu supaya apa? Memelihara bangsa yang besar. Jadi penderitaan yang dialami itu dianggap sesuatu yang Tuhan izinkan, dan saya juga harus menguasai diri, dan akhirnya saya jadi berkat. Dia tidak mengutuk, dia tidak membenci. Jadi dalam keadaan itu artinya apa? Kalau hati kita ini baik, Bu ya. Kalau hati kita ini baik, maka perkataan kita pun juga akan baik. Kalau hati kita penuh kebencian, maka ada saatnya kita akan membalas dan perkataan kita akan menjahati. Jahat ya? Oke, dari Yusuf tadi. Itu dari Yusuf. Kemudian ada satu lagi dari Daniel, Bu. Daniel yang dibawa masuk ke dalam gua, tetapi dia bisa tidak menjaga hari-harinya. Dia bisa menjaga hari-harinya baik, dia tidak bersungguh-sungguh, dia hanya berseru kepada Tuhan. Lalu ketika dia sudah dimasukkan, besok harinya raja itu berkata, "Hei Daniel, apakah Tuhanmu sudah menyelamatkan engkau?" "Iya, dia Tuhanku yang menyelamatkanku." Artinya apa? Dia tidak ada kebencian apapun, dia justru berserah kepada Tuhan. Artinya di dalam keadaan sulit ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada dia. Berarti tidak sia-sia berbuat baik ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak, waktunya sudah mau memberikan berkat kepada pemirsa. Terima kasih pemirsa atas waktu kebersamaan kita pada sore hari ini. Jagalah hidup kita dengan baik, jadikan berkat dan berkat bagi sekeliling kita, bangsa dan negara kita. Demikian firman Tuhan dan demikian pertemuan kita sore hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Audio Jungle.